Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmi. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Angkatan 2020 dari Universitas Tadulako. Dan sekarang saya sedang menjalankan pembelajaran semester 3 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya lebih ke bercerita atau berbagi pengalaman, bukan sih pengalaman, lebih ke sharing-sharing tentang overthinking. Nah, berbicara tentang overthinking dari seorang overthinker, dan juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Nah, ternyata overthinking itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang biasa dalam kalangan anak muda atau remaja-remaja saat ini. Nah, dengan overthinking biasanya kita itu menjadi stres atau menjadi sebel atau jengkel terhadap hidup kita sendiri. Nah, makanya saya mau cerita sedikit. Sebelumnya, apa sih overthinking itu? Nah, overthinking itu merupakan pikiran yang berlebihan, di mana hal itu sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, tapi terpikirkan aja. Intinya kita nggak bisa bodo amat. Itu biasanya kita menjadi menyalahkan diri sendiri atau berpikiran yang berlebihan, sampai menciptakan pikiran-pikiran yang aneh. Nah, itu kapan sih overthinking itu terjadi? Nah, nggak tahu sih kapan, dan kita nggak bisa nebak kapannya. Tapi secara garis besar, biasanya overthinking itu terjadi menurut pengalaman saya yang biasa saya rasakan. Pertama itu ketika kita merasa tersindir, atau ketika ada kata-kata teman-teman kita atau orang di sekitar kita atau perilakunya yang membuat kita itu berpikir kayaknya dia nyindir gue deh, padahal mungkin dia itu tidak bermaksud atau tidak menjuru ke sindiran terhadap kita, cuma kita aja yang mengnotisnya. Kita aja menotisnya itu bahwa itu suatu hal sindiran gitu. Tapi bagusnya juga dari perkataan tersebut, jadi kita itu mikir, karena ketika kita merasa tersindir dengan suatu hal atau suatu kata-kata yang bukan tertuju kepada kita, tapi kita itu merasa tersindir, nah berarti ada hal yang harus diperbaiki dari diri kita. Nah, itu. Kemudian ketika kita mempunyai masalah atau kita berbuat salah kepada orang, nah kita itu berpikir aneh-aneh, 1000 pikiran akan muncul di otak. Takut tidak ditegur balik lah sama dia, takut minta maaf, takutnya dia tidak maafin. Padahal sebenarnya orang itu mikirnya it's okay, gak apa-apa, cuma kitanya aja yang berpikirannya berlebihan, aneh-aneh aja gitu, banyak takutnya, takut ini, takut itu. Nah, gitu. Nah, overthinking juga ternyata ada sisi positifnya juga guys, dan ada juga posisi negatifnya lah. Nah, sebelum kita ke negatif yang lebih banyak, kita ke sisi positifnya dulu lah. Jadi orang yang overthinking itu biasanya dia ketika berencanakan sesuatu, dia akan memikirkan plan dari A sampai Z. Karena apa? Dia takut salah. Karena ketika dia salah, dia akan memikirkan hal-hal yang aneh. Makanya dia sangat menghindari kesalahan, intinya itu. Kemudian dia itu cenderung lebih berhati-hati atau sensitif lah dalam bersosialisasi. Karena dari beberapa keadaan mungkin dia berlaku sopan. Karena apa? Takut perlakuannya itu bisa menyinggung orang lain, atau dia itu menjadi buah pikirannya ketika dia melakukan kesalahan dalam suatu perkumpulan begitu. Jadi dia lebih berhati-hati lah dalam bersosialisasi. Dan kemudian yang terakhir, dia itu orangnya perfeksionis. Kenapa? Karena dia takut salah tadi. Lebih ke yang awal tadi, dia takut salah. Jadi segala sesuatu itu harus tertata betul-betul supaya dia menjadi puas dan dia tidak merasa bersalah. Makanya dia orangnya perfeksionis. Nah, dan untuk sisi negatif ini lebih relatif banyak, karena ini juga berpengaruh terhadap diri kita dan lingkungan sekitar. Nah, negatifnya itu yang pertama, khususnya terhadap diri sendiri, itu menjadi seorang yang kritikusnya sangat kejam. Contohnya ketika orang lain, maksudnya ketika kita berbuat salah,
orang lain tuh berpikir it's okay, gak apa-apa, intinya gitu. Cuma kitanya aja yang gak memaafkan diri sendiri, kita aja menyalahkan diri sendiri, menciptakan pikiran-pikiran yang gak seharusnya kita pikirin gitu. Jadi itu kritikus terhadap diri sendiri lah. Padahal orang lain tuh berpikir it's okay, masa bodoh aja. Tapi kita itu bagi orang-orang overthinking itu nggak bisa, itu dijadikan struggle malah gitu. Kemudian kesehatan menurun. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu kita berpikir. Jadi kita itu biasanya kurang tidur atau makannya nggak terjaga, pola hidupnya itu jadi tidak teratur gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kita itu menghabiskan banyak waktu itu cuma berpikir tanpa aksi lah. Jadi kita ini cuma banyak berpikir takut ini takut itu, tapi nggak ada aksi. Karena apa? Banyak takutnya gue minta maaf duluan, takutnya dia nggak maafin gue, atau takutnya gue negur dia nggak negur gue, atau takutnya ini itu. Jadi cuma berpikir terus tanpa aksi. Padahal sebenarnya pikirnya itu nggak terbukti dari apa yang dia pikirkan itu. Jadi cenderung lebih menghabiskan waktu dengan hal-hal yang nggak penting itu. Nah, biasanya gue juga mikir gimana sih caranya supaya nggak overthinking. Ternyata pikiran gimana sih caranya supaya nggak overthinking itu malah membuat kita double overthinking, guys. Kenapa? Ya kepala kita mungkin udah terprogram pemikir gitu, mikir hal-hal yang begitu. Jadi kita mikirnya gimana ya caranya, tapi kita mikir terus tanpa aksi. Itu jadinya double overthinking lah ya gitu. Jadi caranya mungkin supaya kita itu menghindari overthinking, menghindarlah sedikit-sedikit, yaitu memperbanyak aktivitas di luar. Jadi kita itu mengikuti kegiatan-kegiatan, terus kalau ada tugas langsung kerja aja supaya kita punya kesibukan gitu ya. Terus kalau gue itu kalau lagi banyak masalah atau gimana, gue itu keliling kota naik motor sambil self talk terhadap diri gue. Lu itu harus gini, lu itu harus gitu, lu itu harus berani memulai gitu ya. Dan kita juga harus memaksakan diri kita itu untuk berani memulai, berani meminta maaf walaupun kita nggak salah. Jadi kita itu harus menjadi pemulai. Jadi kita yang harus memulai ke orang lain gitu ya, supaya membiasakan diri kita gitu. Kan enak kalau seumpamanya kita punya masalah atau kita punya merasa bersalah ke orang lain itu berkurang, kan enak gitu ya. Dan yang menjadi obat juga dari overthinking gue, biasanya gue itu dari orang-orang terdekat, biasanya ada nih kata-kata kayaknya sebenarnya kita itu gak perlu mikirin tanggapan orang lain terhadap diri kita. Kenapa? Karena orang lain itu di luar kendali kita. Jadi selembut-lembutnya lu berkata, selembut-lembutnya lu berperilaku, atau sekasar-kasarnya bagaimana, jadi kalau tanggapan orangnya begini ya tetap begitu. Kita nggak bisa memaksakan dia harus menerima feedback dari kita itu harus lembut juga atau bagaimana ya gitu ya. Orang kalau tanggapannya negatif, kita mau bicara lembut juga pasti tangkapnya negatif. Begitupun yang orangnya positif, kalau kita berbicaranya kasar atau bagaimana, kalau orang yang bertanggapannya positif pasti juga akan jadi positif. Jadi kita itu intinya paham bersikap aja gitu. Masalah tanggapan orang itu nggak perlu kita pikirin sih. Jadi kita itu paham bersikap aja, terus berani untuk mengakui kesalahan dan berani untuk memulai meminta maaf duluan gitu, supaya itu tidak menjadi buah pikiran kita yang nggak seharusnya kita pikirin gitu. Nah, maka dari itu jaga pola makan dan pola tidur sehingga teratur, kesehatan juga terjaga, dan relasi kita juga makin banyak gitu, makin enak gitu. Dan juga jangan lupa untuk self talk, karena kita itu harus bisa bekerja sama dengan diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya teman adalah diri kita sendiri. Kita harus bekerja sama antara otak, hati, dan juga tenaga, dimana kita harus belajar untuk memulai, untuk melakukan hal-hal yang positif. Intinya begitu ya. Intinya kita berdamailah dengan diri sendiri supaya bisa menghindari overthinking itu tersendiri. Nah,
Oke, buat sahabat-sahabat overthinkingku, semoga kita semua bisa mencoba untuk keluar dari zona ini. Nah, dengar-dengar sih dengan aktivitas yang banyak itu bisa mengurangi juga. Tetapi setiap orang itu mempunyai cara tersendiri dalam menghindari hal-hal tersebut. Ya, intinya semoga kalian bisalah keluar dari zona itu. Aku berdoa yang terbaik buat kalian semua dan buat kita semua. Nah, and the last, don't forget, you must know your limit. Kita harus tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Ibarat orang lari, kita harus tahu sampai di mana kita berlari, begitu ya. Di mana kita harus berhenti, gitu. Bahkan kita nggak perlu lari aja, jalan santai aja. Yang penting tujuan kita itu tergapai, seperti itu. Oke guys, sudah selesai sharing-sharing kita tentang overthinking hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang gue sampaikan kepada kalian itu bisa diambil sisi positifnya, dan negatifnya itu itu kembali kepada diri saya sendiri. Nah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.